wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya mengharapkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami atas nama DKM Masjid Al-Hidayah atas menyampaikan beberapa laporan. Laporan yang pertama datangnya dari remaja Masjid Al-Hidayah. Remaja Masjid Al-Hidayah alhamdulillah sudah dibentuk dan ada program unggulan yaitu Haul Akbar. Haul Akbar itu nantinya akan membacakan seluruh arwah yang akan dikirimkan oleh para jamaah masjid, terutama lingkungan Masjid Al-Hidayah. Adapun program itu yaitu untuk per arwah bisa menginfakkan sebesar Rp2.000 untuk masjid, dan akan digunakan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nifu Sa'ban dan lain-lain sebagainya. Dua, pemberian bisyarah guru untuk mengundang guru pengajian bapak-bapak dan remaja. Ketiga, pembelian sarana dan prasarana Masjid Al-Hidayah. Keempat, berbagai kegiatan lainnya. Pelaksanaan perdana Haul Akbar ini akan digabung dengan acara pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari dan tanggal hari Kamis malam Jumat pada tanggal 11 Maret 2021, waktu 18.15 ba'da sholat maghrib sampai dengan selesai. Tempat Masjid Al-Hidayah. Acara Haul Akbar dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diisi tausiah oleh Al-Habib Hamid Al-Hamid. Insyaallah beliau sedang berusaha dihubungi, dan guru tetap kita Ki Haji Somad Mukhrisun Sauki SAG. Besar harapan kami Bapak Ibu saudara-saudari dapat hadir bersama dalam acara ini. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan partisipasi dari Bapak, saudara, ibu-ibu, bapak sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami pengurus Irmasal, Ketua Sidki Andarawi Birabani, Sekretaris Diki Rizkianto. Kemudian laporan yang kedua yaitu laporan kas Masjid Al-Hidayah. Saldo akhir per tanggal 26 Februari 2001 sebesar Rp15.114.000. Pemasukan kotak Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp1.050.000. Sodako jariah dari Bapak Wahyu Lamongan sebesar Rp1.000.000. Sodako jariah dari Ibu Hajah Suprapti Ningsih bin Haji Supardi sebesar Rp1.000.000. Jumlah Rp18.164.000. Pengeluaran rutin Jumat tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp800.000. Pengeluaran pembelian alat-alat elektronik, mixer, mikrofon dan untuk kebutuhan masjid, cetak amplop besar dan kecil maupun untuk pembelian
kebutuhan kemarin pembentukan irmasal, yaitu membutuhkan pengeprinan, kop surat dan lain dan sebagainya. Jadi pengeluaran sampai tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp3.255.000. Saldo kas pada saat ini sebesar per tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp14.909.000. Bertugas Jumat pada hari ini Imam dan Khotib Al-Mukarram Kiai Haji Khalili Ridhoi yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Bilal Saudara Sidki Andarawibi Rabani, muazin Bapak Wahyudin. Itulah yang bertugas Jumat pada hari ini. Sebelum datangnya waktu Jumat pada saat ini, mari kita kirimkan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ditujukan untuk para muakif dan arwah-arwah para donatur yang telah memberikan sebagian rezeki untuk kegiatan dan kemaslahatan Masjid Al-Hidayah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Suma ila arwahi ruhi armarhum armarhumah Bapak Haji Supardi bin Raban, Ibu Haji Rahmah binti Pian, Kakek Pian bin Misin, Nenek Rohimah binti Sa'ab, wa jami'i arwahi muwakif Masjid Al-Hidayah, wa jami'i ahli jamaah Masjid Al-Hidayah. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى أرواح روحي خصوصا أرواح donatur wa ila ruhi almarhum armahumah Rohani binti Pian, Maya binti Pian, Rohana binti Pian, Piah binti Pian, Nawi bin Sini, Sini bin Kisin, Pinah bin Piih, Ratna Ismawati binti Maskat, Khozin bin Kasiat, Maskat bin Warjono, wa jami'i jamaah Masjid Al-Hidayah husun aba'ana wa ummahatina wa jadda jaddatina wa masyayikh masyayikhina wa li ustazina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Waktu Jumat pada siang hari ini 12:07 sudah memasuki waktu. Dari kami mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله خير الله أكبر الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون المتقون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين
wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jamaah solat Jumat Masjid Jami Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, atas nikmat Allah, dan atas hidayah inayah Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersama dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan solat Jumat berjamaah. Tentunya menjadi harapan kita semua, semoga seluruh rangkaian ibadah solat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini ataupun aktivitas ibadah yang lainnya diterima dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwasanya kita sudah berada di tanggal 21 Rajab tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret tahun 2021. Tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anugerah nikmat umur panjang yang Allah pertemukan dengan suasana bulan Rajab ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan suasana bulan Rajab tahun ini. Mudah-mudahan kita mampu senantiasa kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak keutamaan atau keistimewaan yang terdapat di bulan Rajab ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah peristiwa yang menggoncangkan kota Mekah ketika itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menggoncangkan berbagai macam lapisan masyarakat kota Mekah ketika itu. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Karena jangankan masyarakat kota Mekah yang belum beriman kepada Allah, yang belum beriman kepada Kanjeng Nabi, bahkan sahabat yang sudah beriman kepada Allah, masyarakat kota Mekah yang sudah beriman kepada Kanjeng Nabi, yang sudah sujud kepada Allah, yang sudah menyatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ketika diceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak percaya kepada cerita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Apa Mi'raj? Mi'raj adalah naiknya Rasulullah, munggahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendampingi Kanjeng Nabi hanya sebatas sampai pada langit ketujuh. Ketika Kanjeng Nabi melintasi aras,
sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mampu mendampingi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa iman, peristiwa nilai-nilai ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dideteksi dengan akal manusia, tidak bisa dilacak dengan kecerdasan otak manusia, hanya bisa diyakini dengan dasar keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj, begitu jauhnya Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bahkan naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha hanya dilalui satu malam saja. Peristiwa iman ini diagendakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah surat dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ketika Allah sudah menyatakan ayat Al-Quran yang diawali dengan subhana, ini berarti memiliki tendensi yang luar biasa. Subhana, maha suci dat Allah. Siapa yang maha suci? Allah yang telah memperjalankan hambanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di waktu malam. Apa tujuan Allah? Apa maksud Allah? Apa rahasia Allah memperjalankan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Linuriyahu min ayatina. Tidak ada lain, Allah ingin menampakkan sebagian dari ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah kepada kekasihnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Mi'raj, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu ilustrasi kepada kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kekasihnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang ditampakkan oleh Allah kepada kekasihnya, sebuah sungai. Allah Subhanahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah sebuah sungai yang airnya ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu. Wa abradu minat thalji, airnya lebih dingin daripada es. Wa atyabu minal miski, dan air sungai tersebut lebih wangi aromanya daripada minyak misik. Ketika Rasulullah ditampakkan oleh Allah sebuah sungai tersebut, lalu Rasulullah matur bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza ya Jibril? Diberikan kepada siapa sungai ini yang airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, dan lebih wangi aromanya daripada minyak misik? Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, liman shalla alaika ya Muhammad fi Rajab. Air sungai yang airnya
telaga yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin daripada es, lebih wangi daripada minyak misik. Kata malaikat Jibril, liman shalla alaika fi rajabah, akan diberikan kepada umatmu yang senantiasa membaca solawat di suasana bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Menuju ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mampu lagi menemani Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didialogkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain adalah perintah solat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ittifaqul ulama bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan lahirnya perintah solat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ending daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah diberikanlah perintah solat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah solat yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika Kanjeng Nabi menerima ibadah tentang zakat, Jibril yang datang menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima perintah tentang puasa, Jibril yang turun membawa wahyu Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibadah haji, Jibril yang turun membawa wahyu Allah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan ibadah salat. Justru yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, yang ketika itu para ulama sudah tidak mampu lagi menafsirkan di manakah Sidratul Muntaha itu. Itu di atasnya aras, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah endingnya adalah tentang ibadah solat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, as-salatu imaduddin, ibadah salat itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia benar-benar menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa di antara umatku yang meninggalkan salat, maka dia sungguh telah merobohkan tiang-tiang agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya tentang ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan tentang ibadah puasa kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tidak menanyakan tentang ibadah zakat. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah bukanlah tentang ibadah saum puasa, tidak. Justru yang ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah tentang ibadah salat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali ditanya, sesungguhnya amal ibadah umatku manusia yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah tentang ibadah salat. Ketika ibadah salatnya baik, maka amal ibadah yang lainnya pun ikut baik. Tetapi sebaliknya, ketika amal ibadahnya jelek,
buruk, maka amal ibadah yang lainnya pun ikut buruk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di suasana bulan Rajab ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tidak hanya berhenti di Masjidil Aqsa di Palestin, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langsung, bertemu langsung dengan Rabbnya Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Allah Jalla Jalaluh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj adalah bagaimana mi'raj kita selaku umat Rasulullah, tidak ada lain. Mi'raj kita, naiknya kita, apakah naik dalam hal derajat, pangkat, jabatan, kedudukan, tergantung daripada ibadah solat kita. As-salatu mi'rajul mu'minin, ibadah solat adalah mi'rajnya, naiknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin naik tingkatan kadar keimanan kita, ingin naik kadar ketakwaan kita, ingin naik pangkat jabatan dan kedudukan kita, jangan sekali-kali tinggalkan ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun pangkat jabatan dan kedudukan manusia yang dimilikinya, tapi ketika dia meninggalkan ibadah solat, pasti tidak ada bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prestasi seseorang dapat ditentukan dengan ibadah solatnya. Ketika ibadah solatnya baik di siang hari ataupun ibadah solat di malam harinya, maka insya Allah bobot nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama kita memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur panjang kepada kita semua, senantiasa kita mampu menjaga kualitas ibadah solat kita untuk bisa khusyuk, baik solat yang kita kerjakan di siang hari, lebih-lebih ibadah solat kita di malam hari. Anggaplah ibadah solat ini adalah sarana kita untuk berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun persoalan hidup yang bisa diselesaikan semuanya kecuali dengan ibadah solat. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti dan pasti akan diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sarana ibadah solat yang kita kerjakan, yang kita dialogkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini akan menggugah mata hati kita untuk senantiasa kita jaga ibadah solat kita, sehingga semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, ibadah kita semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan nilai positif dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil madnan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam posisi yang rugi, kata Allah. Baik rugi di dunia, lebih-lebih rugi di alam akhirat kelak nanti. Hanya ada 3 golongan manusia yang tidak pernah rugi, kata Allah. Siapakah mereka? Illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dengan Allah, orang-orang yang memiliki kadar keimanan yang luar biasa.
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amilus salihat, orang-orang yang menabur benih-benih kebaikan dimanapun dia berada. Dan yang ketiga, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling wasiat mewasiati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muttaqun, ittaqullah 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 waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa qara'us salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di penghujung khutbah yang kedua ini, di rumah Allah ini, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa umur, usia yang Allah berikan kepada kita mampu kita lakukan, mampu kita manfaatkan dan mampu kita gunakan untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan, kehilapan dan dosa yang pernah kita perbuat selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak, baik dosa kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih dosa kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amal ibadah solat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din waqtul man khadala al-muslimin
واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك يا الله وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum, luruskan dan rapatkan barisannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Salli fardal jumu'ah raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا